Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, apa yang dari Tuhan itu memuaskan hasrat kita, memuaskan jiwa kita. Jadi berguna. Karenanya bukan sekedar secangkir berkat, tapi Tuhan mau memberikan kepadamu sumur berkat. Jadi bukan hanya sebentar dikasih, tapi terikat, plug in, terhubung selamanya. Itu kehendak Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Saya mengajak pagi ini setiap kita datang pada Tuhan, dengar firman bukan hanya ketika kita butuh jawaban, dengar firman setiap waktu biar kita bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh rohaninya, bertumbuh juga dalam iman. Datang pada Tuhan bukan hanya ketika kita butuh pertolongan, tapi selalu datang pada Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk terus datang kepadanya, mendekat, melekat kepada Tuhan. Banyak orang hanya menginginkan secangkir berkat Tuhan. Padahal Tuhan ingin mereka menerima sumur berkat dari Tuhan. Banyak orang hanya datang kepada Tuhan ketika sakit, ketika butuh pertolongan, ada utang yang harus dibayar, rumah tangga yang sedang ada dalam masalah. Datang pada Tuhan ketika butuh sesuatu. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya datang kepadanya ketika kita butuh sesuatu. Tuhan mau kita membangun hubungan yang terus-menerus bersama Dia. Dan beberapa hal kita pelajari sebentar bagaimana supaya kita hidup bukan sekedar dari cangkir berkat, tapi kita hidup dari sumur berkat Tuhan. Mengalir yang tidak pernah habis, yang tidak pernah kering. Yang pertama, secangkir berkat bisa habis, tetapi sumur Tuhan tidak pernah kering. Perjumpaan Yesus dengan wanita yang punya 5 suami dan sekarang tinggal bersama orang yang bukan suaminya. Pelakor ya. Ani-ani katanya bahasa sekarang, ani-ani. Dan Yesus ingin memulihkan. Nih lihat, kalau agamawi beda dengan Yesus. Yesus punya hubungan dengan Bapa. Orang-orang agamawi melihat orang seperti itu, ya udah kita pergi jauh, kita membencinya. Tapi Yesus orang yang punya hubungan, pribadi yang punya hubungan dengan Tuhan, Bapaknya ingin orang tuh diselamatkan, orang tuh dipulihkan. Yesus tahu wanita ini haus. Haus bukan secara fisik, tapi juga batinnya haus, dan dia coba memuaskan dengan mendekati beberapa laki-laki. Tapi rasa hausnya tidak pernah dipuaskan. Dan ketika Yesus datang, Yesus menawarkan di dalam Yohanes 4 ayat 13-14, air hidup. Yuk kita lihat Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Sebelumnya saya mau katakan secangkir berkat bisa habis, tetapi sumur Tuhan tidak akan pernah kering. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan bukan hanya mau memberi pertolongan sesaat, nasihat sesaat yang memuaskan, tapi Tuhan mau memberi kita sumbernya. Ya, sumbernya adalah dirinya sendiri. Datang pada Tuhan. Tuhan mau memberi hidupnya. Ya, Tuhan sudah buktikanlah. Dia beri hidupnya habis-habisan semua di kayu salib buat kita. Dia kasih semuanya buat kita. Tapi kita hanya berharap yang sedikit pertolongan saja Tuhan. Tuhan mau engkau menjadikan dia bukan memberi sedikit pertolongan, tapi setiap pertolongan, setiap detik hari ini di hidupmu yang butuh pertolongan Tuhan, ada sumur yang airnya tidak pernah berhenti memancarkan mata air yang disediakan bagimu. Tuhan mau kita hidup dari Tuhan. Tuhan bukan
menghendaki kita hanya mendapat pertolongan sesaat, tapi kita hidup seluruh hidup kita dari Tuhan. Waktu kita bisa melakukan sesuatu yang gak butuh Tuhan, gak datang sama Tuhan. Waktu kita mentok, datang sama Tuhan. Waktu kita nggak bisa, kita datang sama Tuhan. Tapi waktu kita merasa bisalah ini, nggak usah datang sama Tuhan, nggak perlu datang sama Tuhan, nggak datang sama Tuhan. Tuhan mau kita di setiap saat punya hubungan sama Dia, sehingga Dia dengan mudah mengalirkan semua berkatnya buat kita. Dan kita tahu pada akhirnya wanita yang punya 5 suami dan tinggal bersama dengan orang yang bukan suaminya ini mengalami pemulihan. Dan dia akhirnya menginjil ke satu kota itu, ke satu kampung itu, ke satu daerah di mana dia ada. Dia menginjil, dia memberitakan Yesus yang pulihkan saya, Yesus yang memberkati saya. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan bukan hanya memberi sumur berkat buat kita, aliran air hidup di hidup kita. Tapi Tuhan mau kita juga jadi sumur bagi orang lain. Jangan hanya menikmati berkat, tetapi jadi saluran berkat. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memberikan kekuatan kepada tulang-tulangmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Karena engkau menerima dari Tuhan, Tuhan mau engkau mengalirkan kepada sesamamu, kepada orang-orang di dekatmu. Kalau engkau sudah menerima aliran air hidup sukacita yang dari Tuhan, berkat pengampunan, pertolongan yang dari Tuhan, Tuhan mau lewat hidupmu engkau alirkan lagi buat orang lain. Kalau engkau tahu Tuhan baik, Tuhan mau engkau berbuat baik kepada orang lain. Kalau engkau tahu Tuhan mengampunimu, Tuhan mau engkau juga mengampuni orang lain. Kalau engkau tahu Tuhan selalu menyiapkan telinganya untuk mendengar setiap doa dan keluh kesahmu, kau juga harus berani memberi telingamu untuk orang bercerita tentang keluh kesahnya. Kita bukan hanya diberkati, kita bukan hanya menerima sumur berkat, ya bukan secangkir yang sebentar habis. Sumur berkat ada di hidup kita, sumur berkat air dari Tuhan yang melimpah-limpah itu. Tapi Tuhan mau itu juga dialirkan kepada sesama kita. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata di dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan memberkati engkau dan akan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di kalimat yang lain dikatakan bahwa melalui keturunanmu banyak bangsa akan diberkati Tuhan. Jadi Abraham bukan dipanggil untuk diberkati saja, tapi Abraham diberkati, aku akan membuatmu diberkati, namamu masyhur dan menjadi berkat. Oleh keturunanmu, oleh hidupmu, oleh apa yang keluar dari hidupmu, banyak bangsa diberkati. Tuhan mau pagi ini kita bukan hanya mengandalkan secangkir pertolongan yang sesaat dari Tuhan, secangkir berkat, tapi Tuhan mau kita memiliki sumur berkat, memiliki Tuhan. Tuhan mau kita bukan hanya ketika butuh datang sama Tuhan. Tuhan mau kita selalu punya hubungan yang erat bersama Tuhan. Dan hubungan bersama Tuhan itu membawa kepuasan sejati. Membawa kepuasan sejati. Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Banyak orang mencari kepuasan di luar, dan kepuasan yang dari luar selalu sementara. Tapi Tuhan menawarkan pagi ini kepuasan yang daripada Tuhan. Tuhan bisa memuaskan hasratmu, jiwamu, dan kepuasan yang dari Tuhan untuk selama-lamanya. Turun-temurun, kekal selama-lamanya. Di Alkitab ada raja yang sangat kaya, yaitu Raja Salomo. Megah kerajaannya. Salomo memiliki semuanya, harta, kebijaksanaan, kekuasaan, kemuliaan. Tetapi di akhir hidupnya dia berkata, Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan atas kesia-siaan, semuanya sia-sia. Jika semuanya bukan hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan, hasil dari hubungan kita dengan Tuhan, bahkan
berkat yang diberi buat kita gunakan jadi untuk hal yang sia-sia. Padahal itu berkat Tuhan. Padahal itu datangnya dari Tuhan. Kita salah menggunakannya. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, apa yang dari Tuhan itu memuaskan hasrat kita, memuaskan jiwa kita. Jadi berguna. Karenanya bukan sekedar secangkir berkat, tapi Tuhan mau memberikan kepadamu sumur berkat. Jadi bukan hanya sebentar dikasih, tapi terikat, plug in, terhubung selamanya. Itu kehendak Tuhan. Itu maunya Tuhan. Tuhan mau engkau memiliki kepuasan juga di jiwa. Dan saya percaya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semua setuju. Kita ingin sumur berkatnya Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan ketika kita butuh pertolongan, tapi juga ketika keadaan baik-baik saja, kita terus datang pada Tuhan. Kita mau renungkan firman, bukan ketika kita butuh jawaban, tapi ketika semuanya sepertinya berjalan baik-baik saja, kita akan datang pada Tuhan. Kita akan terus belajar firman. Karena Tuhan menyediakan hubungan buat kita, bukan sekedar pertolongan sesaat. Dan saya doa setiap kita yang butuh pertolongan, Tuhan tolong. Tapi bukan hanya saat ini saja ditolong, tapi engkau merasakan punya hubungan yang terus menerus bersama Tuhan, sehingga berkatnya juga di hidupmu terus menerus. Puji Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan menguatkanmu, Tuhan menyemangatimu. Dan saya percaya Tuhan sedang memberkatimu lewat firman-Nya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman di pagi ini. Kami seringkali seperti itu Tuhan, hanya menginginkan secangkir berkat. Padahal Tuhan menawarkan sumur berkat. Hanya ingin air yang sedikit, padahal Tuhan menawarkan mata air di hidup kami. Karenanya biarlah Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kami apa yang Tuhan inginkan ada di hidup kami biar terjadi di dalam nama Yesus. Kami memiliki sumur yang mata airnya tidak habis-habis, Yesus Kristus. Dan kami mau datang pada Tuhan bukan ketika kami butuh pertolongan, ketika kami sakit, tapi kami mau datang pada Tuhan setiap saat, punya hubungan dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Jamah anak-anak-Mu, lawat anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, buat mereka makin dekat Tuhan. Dan mujizat masih terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat beri kelegaan, yang hutang Tuhan buka jalan bisa bayar hutangnya. Setiap urusan yang harus dihadapi hari ini, kami doa minta berkat perkenanan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Amin. Mata air yang dari Tuhan selalu menyegarkan jiwa saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar banyak orang juga ikut diberkati Tuhan. Tuhan berkati, see you.